Kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Dan berita terbesar abad ini, CM Punk is back di AEW. Jadi baru aja tadi pagi ya jam 10, sekarang jam setengah 12, ya sekitar 2 jam yang lalu CM Punk resmi di AEW gitu. Sebenarnya kalau ditanya gue seneng, antara dua sih, antara senang sama sedih sih. Nanti gue ceritain kenapa sedihnya. Jadi senangnya adalah ternyata nanti gue bahas ya hal-hal terhebat gitu dari si pasti Empang balik ini. Tapi yang jelas gue sih bisa dibilang, wah lu fans si Empang ya. Gue bilang sih gue enggak gitu. Gue sering bilang gue tuh pro wrestling fans. Gue nggak pernah suka sama satu orang gitu. Tapi ya karena sebagai pro wrestling fans kita lihat si Empang udah lama dan si Empang salah satu nama besar, balik lagi ke pro wrestling kan senang juga gitu, asik juga, dan feud pertamanya sama Darby Allin gitu. Itu hal yang bikin gue seneng, ada nama besar kayak si Empang bisa balik lagi. Dan kayak ada rumor, ini yang nanti ya, di terakhir gue bahas, rumor-rumor yang bakal lebih banyak, ada si Empang, Ric Flair, Daniel Bryan, terus Bray Wyatt mungkin, Braun Strowman mungkin lah, banyak orang gitu. Nah sedihnya adalah, eh kayak kemarin tadi aja di Rampage gitu. Rampage itu kan 40 menit, 45 menit mungkin, dengan komersial break kan 1 jam, terus 45 menit, dan si Empang makan waktu sekitar 15 menit lah gitu. Dan banyak orang bilang nggak apa-apa lah kan si Empang gede gini. Terus ya kalau gitu ada segmen main event Brock Lesnar sama Goldberg juga nggak apa-apa sih harusnya gitu. Yang jadi gue bikin sedih itu, di AEW udah banyak banget kan sekarang superstarnya, ditambah lagi yang mungkin nanti ada Ric Flair, ada Daniel Bryan atau Bray Wyatt, atau wah banyak pengangguran lah dari WWE gitu. eh Terus mungkin banyak orang FOMO juga kali ya, atau FOMO itu kan fear of missing out gitu. Banyak pro wrestler yang di WWE atau di WWE mungkin, ngelihat AEW itu enaknya ini persis banget kayak kerja zaman dulu gitu. Nggak zaman dulu, 5 tahun lalu lah mungkin, dimana teman-teman gue ini, gue ngerasa kayak balik ke 5 tahun lalu, dimana teman-teman gue nih yang kerja di bank atau kerja di perusahaan-perusahaan besar korporat banget lah, pada kesel gitu sama, aduh ini apa sih, korporat gaji biasa aja nggak gede-gede banget ya, standar lah gitu ya. Nah, terus ditekan, di push gitu, terus ngelihat ada sebuah peluang namanya, kantor-kantor startup, termasuk kayak, startup besar gitu. Tapi kan banyak juga selain Gojek, Tokopedia, Bukalapak, kan ada Spotify, bukan startup, ada apa namanya, ada startup lain gitu kan. Ya mungkin Spotify mungkin lah, karena target gue adalah, bincang wrestling podcast, spesial on Spotify. Amin amin. Balik lagi ke tadi, terus pada orang-orang pada hijrah gitu, teman-teman gue ke startup. Dan kalau startup yang bener kayak Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, apapun lah kita bisa, name si startup itu ya, sampai sekarang masih ada gitu. Tapi ada beberapa startup juga yang ngasih gaji awalnya gede, terus dapat tunjangannya lebih besar, dimanja gitu para orang-orangnya. Dan sekarang startup juga nggak ada, orang-orang yang kerja di situ juga akhirnya balik lagi ke korporat, atau jadi pengangguran, atau jadi apapun lah, banyak gitu. Nah, FOMO kayak gini tuh gue ngeliat kayak di zaman sekarang gitu, di AEW dan di WWE gitu. Banyak banyak para para star WWE, mungkin ya, menurut gue kayak si Emang itu nggak consider, ah gue buat balik lagi ke wrestling, tapi ngelihat AEW kayak seru juga nih, match-matchnya oke nih tiap ini. Dan kalau gue lihat dari segi match apapun di AEW, emang AEW emang oke gitu. Jadi emang emang si AEW ini pas lah buat orang-orang kayak si Empang gitu, untuk kan dia lebih pengen pro wrestling daripada entertainmentnya ya, sport entertainment. Ya menurut gue cocok gitu. Tapi ya yang jadi gue ini gue sering banget ngomongin AEW itu udah kebanyakan banget, apa namanya tuh, rosternya gitu. Dan kita lihat deh sekarang ya, Malakai Black gitu, dia jarang kan ada di AEW gitu. Dan gue juga nggak ngerti sistematis si AEW. Gue tuh kemarin nge-tweet tentang si
Impact tuh ada di AEW Dark terus aja, beberapa minggu tuh dia dark terus. Terus gue bilang waktu dia ditaruh di WrestleMania pre-show aja dia ngamuk-ngamuk kan. Oh, kenapa gue ditaruh di pre-show nih? Wah, gue jadi cruiserweight ditaruh di pre-show, wah segala macam, dia cabut akhirnya gitu kan. Sekarang dia ditaruh di dark gitu kan. Maksudnya meskipun apa namanya ya kayak main event lah, meskipun match semua tapi kan hype-nya nggak begitu kelihatan, nggak kayak Dynamite atau nggak kayak, dan dia taruhnya di sebelum ya dark match lah, intinya tuh dark match lah, dark gitu. Jadi menurut gue sekarang AEW banyak banget rosternya dan belum kelihatan banget siapa yang bakalan ada di, maksudnya ada di main eventer gitu. Kayak ya sekarang kita lihat di tiap minggunya Chris Jericho ada terus Dean Ambrose juga jarang, terus kayak gue sekarang ngeliat di ya slot dia kan cuma 2 jam ya di Dynamite. Gue liat di Dynamite Rusev, Miro juga jarang ada, gue jarang ngeliat Miro. Terus yang sering tuh kayak Darby Allin, Sting, MJF, Jericho tuh tiap minggu ada, tapi gua nggak tahu nih ini sistem si AEW gimana, tapi yang jelas itu yang menurut gua bikin sedih. Dan dengan adanya si Empang sekarang ya bakalan tergeser lagi banyak orang lagi, udah semuanya fokus ke si Empang, apalagi nanti kalau ada Daniel Bryan masuk atau gimana gitu. Kayak Malakai Black aja sama Cody Rhodes ini kan waktu itu apa udah berapa lama kan, baru gue liat, baru ingat tadi pas di Rampage tuh ada apa AEW Dynamite minggu ini ada siapa namanya Malakai Black lawan Brock Anderson, anaknya Arn Anderson. Nah dari situ kan jadi oh ini gue baru inget, oh iya di AEW ada Malakai Black dan banyak lagi, belum kita ngomongin soal Christian, belum ngomongin soal banyak lah gitu. Jadi kalau belum Adam Page yang dihilangin dulu, gue nggak ngerti sih sebenarnya ini si AEW itu banyak banget ya, nggak apa-apa sih, nggak salah, cuman kayak kalau banyak gini dan mau gimana gitu sistemnya, lu marah-marah kalau misalnya para pro wrestler itu marah-marah sama WWE karena nggak dapat time di apa namanya di Raw Smackdown gitu, nggak dapat peluang, ya harusnya IW ngasih itu kan, tapi sekarang sama-sama aja jatuhnya gitu. Itu dari senang dan sedihnya gue gitu. Sebenarnya sebenarnya ya kesenangan dan sedih gue tuh kan bareng-bareng, terus lihat oh iya si Empang akhirnya di ini, dan wah kasihan juga nih para profesor yang di belakangnya gitu, yang namanya ya kalau misalnya sekelas kayak Jungle Boy atau si MJF dari BLN sih udah namanya udah lumayan mau naik gitu, Adam Page itu udah mau naik gitu. Tapi yang kayak anjing gue lupa namanya siapa ya, gue tuh sekarang profesor kayak banyak, pokoknya yang sama Matt Hardy lah, kayak gitu-gitu kan, kayak tiap hari bukan tiap hari, tiap minggu masih Orange Cassidy. Gue juga baru ingat Orange, udah lama gue gak nonton Orange Cassidy ya. Jadi kayak emang nampilnya ya jarang-jarang. Jadi kayak tiap minggu tuh Jericho lagi. Sekarang Jericho time off nih. Tadi di Rampage nggak ada. Kayaknya spotnya buat yang lain. Kayaknya gitu-gitu sih di AEW sekarang. Ya tapi mungkin nggak tahu lah ke depannya gitu. Nah terus hal seru lagi yang gue pengen note ya di si Empang Return di Rampage ini. Sebenarnya yang gue suka banget dari si Empang Return ini bukan si Empangnya, tapi promonya dan cara AEW, Tony Khan dan siapapun lah gitu ngegunain cara sosial media, cara ya bukan sosial media ya, cara bekerja promo sekarang gitu. Ini sebenarnya nggak bukan sosial media. Gue tuh pernah bilang kalau Monday Night War, Nitro sama apa Nitro sama Raw itu udah nggak bakalan bisa sekarang ya. Kenapa gitu? Karena ya sekarang udah ada social media dan kan Nitro dulu ngasih spoiler kan di acaranya gitu. Jadi dia karena Raw beberapa hari tapping, dia ngeliatin Raw gimana, terus di spoiler aja di live air dia karena lagi perang kan gitu. Wah apalagi sekarang orang-orang udah ada sosial media, semua orang nggak usah Nitro ya, semua orang nge-spoiler gitu. Nah terus karena banyak apa namanya gosip atau apapun gitu kan, jadi udah mulai kesebar duluan, kayak gosip bakalan John Cena balik lagi gitu kan udah ada gitu. Nah ini juga si AEW bagusnya ngegunain apa namanya ngegunain si
si gosip-gosip online apa namanya online berita-berita online lah, apa sih gue sebutnya ya, kayak gitu, Wrestling Inc, Wrestling Attitude gitu-gitu. Jadi rumor bahwa si Empang dikontrak sama AEW. Pertamanya gitu dulu kan. Rumor kalau si Empang bakalan ke AEW Rampage. Jadi masih rumor. Ditambahlah sama Darby Allin yang best in the world itu kan, yang promo yang sedikit itu. Tambah lagi rumor, tambah lagi si Empang mainin si sosial medianya, ngefollow AEW Tony Khan sama Vince McMahon, tambah lagi apa namanya, si Empang 05 11 21 tambah lagi. Jadi menurut gue ini bagus banget dari segi, dan kita kan kayak 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 gue nih, kayak nunggu AEW ini beneran ada bakalan beneran hype nggak ya, atau emang si si apa namanya, si Rampage ini cuma best in the world. Kan banyak yang bilang ini mah kayaknya best in the worldnya Shane McMahon gitu, atau tiba-tiba Ric Flair gitu. Gue juga pernah anjing, kalau tiba-tiba Ric Flair gimana ya, kayak udah naik banget, wah si Empang, ternyata anjing Ric Flair gitu, kayak ternyata Ric Flair is the best in the world kan gitu. Tapi dan karena kita nggak dapet apa namanya, ini bukan surprise, dan ini juga nggak ada konfirmasi gitu dari si AEW-nya. Kalau surprise kan si apa, tiba-tiba ada gitu kan, itu surprise. Tapi kalau misalnya ada konfirmasi, nanti di AEW Rampage will be having a big major surprise atau announcement gitu, nggak ada gitu, nggak ada yang nggak ada kayak gitu kan, from Tony Khan atau apapun gitu. Dan ini juga kayak berita tentang si Empang ini emang kayak gosip gitu. Jadi kayak lu udah denger gosip kanan kiri, gimana tiba-tiba uh, jadi kayak ini ada sesuatu di sini gitu. Dan untungnya emang benar-benar si Empang gitu. Jadi hype-nya tuh udah gede banget, dan kita tuh kayak kemakan hype yang, dan itu bisa jadi bohong. Gue yang salutnya pas tadi, oh iya ya, ini cuma kemakan hype gitu, nggak ada berita online source yang ngeiyahin atau apapun. Rumor semua, si Empang juga nggak enggain, dan dia juga mainin sosial medianya bagus. Jadi bisa sampai wah banget sih menurut gue. Itu menurut gue salah satu note yang bagus banget dari segi promonya gitu. Dan menurut gue ini kalau bisa dicontoh dari, kalau misalnya ada orang Indonesia mungkin bisa contoh ini, tapi menurut gue bagus banget ini untuk jadi sebuah promo apapun gitu ya. Maksud gue jadi kayak, dan nama besarnya juga sih. Jadi kalau mau surprise entrance bagus, surprise entrance juga nggak bisa bisa jadi worst kan, orang-orang nggak tune in nonton si Rampage kan. Jadi kalau sekarang tuh, kalau orang-orang tuh nonton Rampage dan kayak berharap tuh ada sesuatu gitu, dan di opening, benar-benar di opening segmen, jadi orang-orang nggak nunggu sampai di endingnya, tapi udah di opening udah, menurut gua oke banget itu. Jadi gitu tentang si Empang Return. Gue note ada promo apa namanya, bukan promo dia ngomong ya, jadi promo untuk AEW Rampage live di dan sampai seatnya sampai nambah kalau nggak salah, gue kemarin lihat. Jadi nambah berapa seat gitu, di tadinya kan berapa, cuman 15.000 tapi nambah 500 seat gitu, kalau karena saking saking hype-nya banget si AEW Rampage ini, dan saking ada si Empang. Dan yang gue nggak tahu sih, emang itu si Cult of Personality itu emang bukan band yang di hire sama WWE ya, jadi ya si Empang pakai itu nggak apa-apa juga. Dan nama si Empangnya juga bukan nama owning dari WWE gitu. eh jadi besok atau SummerSlam, gue nggak tahu hype-nya di SummerSlam besok nih, apa mereka tetap ada si Empangan, karena Batista udah kesel banget kalau di ini, dan kita tahu, dan gue baru ingat ternyata si Empang udah lama banget ya, dia udah bilang 7 tahun gitu. Apa Attitude Era aja nggak sampai 7 tahun. Attitude itu 97 lah, 97 98 99 2000 2001, 4 tahun doang, 4 tahun 5 tahun lah si ini. Berarti kalau gitu si Empang tuh udah gede, udah lama banget kan di ini, 2014 sampai 2021 sekarang gitu. Ya gue berharap sih si Empang bisa ya, pertandingan pertamanya, nggak tahu pertandingan pertama atau gimana, dia lawan Darby Allin all out di Chicago lagi. Dan gue berharap sih sebenarnya AEW memperbanyak mungkin Dark dan apa namanya, dan Rampage tuh bisa nambah screen time ya. Dan Dark juga nggak jadi cuma match doang, ada ya kayak Raw SmackDown gitu lah. Menurut gue yang salah dari AEW pengemasannya tuh, rosternya banyak tapi cuma fokus di Dynamite, harusnya bisa jadi dua, tapi mungkin mereka lagi
lagi. Tapi tergolong cepat sih si AEW dari baru 2 tahun ya. 2019 sih baru 2 tahun udah punya dua screen TV. Berarti lumayan oke lah progresnya. Yaudah gitu dari gue untuk bincang wrestling hari ini.